Kalau bercerita tentang kenapa harus saya terjun ke dunia secara pribadi ya, ke dunia pendidikan luar biasa. Memang di awal saya bercita-cita jadi guru, tapi tidak bercita-cita dari guru SLB. Nah, pada waktu itu adalah orang tua, kebetulan putranya banyak, sehingga bersekolahnya itu dengan biaya yang minim, tapi nanti mendapatkan hasil yang lebih. Akhirnya ada salah satu lembaga namanya SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, yang hanya ditempuh 2 tahun dengan biaya yang sangat murah sesuai dengan kantong orang tua. Sehingga terjunlah ke sana dan alhamdulillah ketika di awal kontroversi ya, artinya saya nggak siap dari guru pendidikan luar biasa. Begitu mengikuti tes dan diterima menjadi pegawai negeri dan harus masuk menjadi guru. Ketika karena sudah ada benih dalam arti ingin bercita-cita menjadi guru, ketika menghadapi anak-anak tersentuhlah hati saya bahwa ini kok lebih asik ya, jariahnya kok lebih banyak ya. Akhirnya itu segala sesuatu ya, alhamdulillah saya ada pimpinan seorang ibu yang mana itu mengayomi dan sangat memberi motivasi pada saya. Motivasinya adalah bekerja itu yang profesional, sehingga saya profesionali, saya harus belajar bagaimana saya menghadapi anak istimewa ini. Alhamdulillah dengan berjalannya kurang lebih 30 tahun ini saya mengabdi menjadi guru di pendidikan luar biasa. Kalau saya lulus dari D2, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, itu belum siap untuk menjadi guru. Akhirnya dengan ijazah SMA saya mendaftar di bank, ya BPR dulu saya diterima. Kemudian saya tekun di situ. Di tengah perjalanan ada peluang untuk menjadi pegawai negeri dengan menjadi guru pendidikan luar biasa. Akhirnya saya mendaftar. Nah mungkin Allah sudah berkata lain, kamu harus di sini. Akhirnya saya diterimalah menjadi pegawai negeri di guru SLB. Pertama kali saya diangkat tahun 91, saya sudah di SLB Among Asih. Jadi saya belum pernah mengajar sekalipun anak istimewa ataupun anak umum, anak normal, belum pernah menjadi guru. Jadi saya menjadi guru, pengalaman di awal adalah di SLB Among Asih sampai dengan saat ini. Saya menjadi kepala sekolah diangkat oleh yayasan tahun 2019 menggantikan kepala sekolah yang lama karena beliaunya pensiun. Ya, waktu itu ada 2 calon yang dicalonkan kepala sekolah dengan melihat pertimbangan-pertimbangan, mungkin dipandangnya saya senior, kemudian dari latar belakang pendidikan mumpuni, ya. Kemudian ada beberapa prestasi yang didapatkan di luar sekolah ini, sehingga sayalah yang dijadikan kepala sekolah. 2019 bulan September saya diangkat menjadi kepala sekolah. 3 tahun sekali, jadi sudah 2 SK yang saya terima. Jadi 2019 ya akhir kan ya, 2023, kemudian 2023 sampai dengan 2027 nanti terakhir ya. Kebetulan saya kurang 2 tahun sudah purna, 60 tahun harus purna menjadi pengabdian menjadi guru. Di awal saya menjadi guru tahun 92, tantangannya yang sangat-sangat sangat-sangat itu memberatkan bagi saya adalah yang saya hadapi ini bukan anak normal, tapi anak istimewa yang harus konsentrasi perhatian itu sepenuhnya pada siswa.
Memang anak istimewa kita itu rentan dengan adanya bullying. Pemahaman masyarakat terhadap anak itu yang perlu dibutuhkan. Minimal itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu harus memberikan rasa percaya diri pada anak. Dan ini harus menguatkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada keluarga yang terlalu protek pada anaknya. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Sehingga itu akan menghambat perkembangan pada anak dan sosialisasi anak terhadap lingkungan. Ada keluarga yang tidak mau tahu. Pengalaman dari siswa kami yang keluarganya itu berkolaborasi dengan guru, artinya ada kesinambungan antara guru dengan orang tua, itu hasilnya bagus. Perankan anak seperti anak normal. Kalau dia tidak bisa bicara, jangan terus tidak diajak bicara, tapi tetap diajak bicara. Ya. Terus kalau anak itu hambatan intelektual, itu jangan dianggap bahwa anak tidak bisa, garis bawahi merah, anakku tidak bisa. Padahal pembiasaan itu nomor 1 bagi anak dengan hambatan intelektual. Mulai dari bagaimana diriku sendiri, sampai dengan dia menghadapi untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Biarkan anak bermain, tapi tetap dalam pantauan kita. Karena pendampingan pada anak hambatan intelektual itu sangat dibutuhkan. Anak yang tidak pernah mengecam pendidikan, pendidikan SLB, sekolah luar biasa, memang dalam kesehariannya dianggapnya, mohon maaf, anak itu mengalami gangguan jiwa. Karena penalaran anak tidak ada, pemahaman anak tidak ada. Ya, sehingga masyarakat menganggapnya bahwa anak hambatan intelektual itu sama semua, seperti orang mengalami gangguan jiwa. Sehingga disitulah timbul perundungan masyarakat terhadap anak istimewa. Nah, sebagai guru itu yang harus adanya kerjasama, kolaborasi dengan orang tua, memberikan penguatan pada anak. Karena anak-anak istimewa itu walaupun dengan hambatan bermacam-macam itu emosional pasti tidak stabil. Pahami karakteristik anak. Kemudian setelah itu berinovasi. Apa sih yang harus saya berikan pada anak? Dan satu punya obsesi bahwa anak saya harus ada perkembangan. Dari dia awal masuk di sekolah, dia bisanya apa? Pada waktu itu masih calistung ya, membaca, menulis, berhitung. Membacanya sampai di mana, menulisnya sampai di mana, menghitungnya sampai di mana. Kemudian yang kedua, tidak hanya akademis, tapi harus skill, life skill ya, kehidupan sehari-hari yang harus dipertimbangkan anak ini bisa diterima oleh masyarakat, minimal keluarganya. Karena tidak semua keluarga itu bisa menerima anak itu. Ada yang keluarga protek terhadap anak karena takut anak dibully. Ada keluarga yang tidak perhatian sama sekali pada anak. Itu yang harus kita selami dulu kepada siswa kita. Baru setelah itu kita punya rencana-rencana program-program yang nanti bisa mewujudkan hasil anak ada perubahan. Minimal life skill-nya itu terhadap anak istimewa. Harapan kami, jadilah guru yang bekerja dengan hati. Jangan menjadi guru yang bekerja sesuai dengan program atau kurikulum. Itu nanti akan yang memberatkan guru itu sendiri. Karena dianggapnya dia tidak berhasil. Padahal saya yakin setiap guru itu kalau bekerja dengan hati, ada hasil dari apa yang diberikan kepada anak. Berinovasi, berkreasi, itu yang dibutuhkan oleh seorang guru. Dan alhamdulillah, jangan berharap rezeki dari sini, rezeki itu dari pintu manapun itu banyak di sekitar kita. Kalau kita bekerja dengan niat yang ikhlas, itu akan dibuka semuanya.